warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Aurelia Cinta dengan NPM E1J023059. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan case method tahun 2024 dengan judul Teknik dan Hasil Pengendalian Kultur Teknis, Kimiawi dan Biologi Gulma pada Tanaman Kacang Panjang dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Nurjana. Baiklah, yang pertama itu ada pendahuluan. Gulma adalah masalah utama dalam pertanian yang mengganggu pertumbuhan tanaman dan juga mengurangi hasil panen. Secara umum, gulma diartikan sebagai tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan. Pencegahan gulma dapat dilakukan melalui penggunaan benih yang berkualitas, pengawasan alat pertanian, dan kultur teknis seperti rotasi tanaman. Pengendalian terpadu juga semakin populer. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kultur teknis terhadap serangan hama dan penyakit pada tanaman kacang panjang, serta efektivitas metode pengendalian gulma yang ramah lingkungan dengan harapan memberikan solusi berkelanjutan untuk peningkatan hasil pertanian. Baiklah, yang pertama itu ada teknik pengendalian kultur teknis. Yang pertama ada rotasi tanaman, yaitu dengan cara mengganti jenis tanaman untuk memutus siklus hidup hama dan juga patogen. Yang kedua ada jarak tanam yang tepat, dengan cara meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi kelembapan sehingga mengurangi serangan penyakit. Yang ketiga itu ada varietas tahan, memilih varietas tanaman kacang panjang yang tahan terhadap hama dan juga penyakit. Yang keempat itu ada kebersihan lahan, menghilangkan sisa tanaman dan gulma untuk mengurangi tempat berkembang biaknya hama. Yang kelima ada menggunakan pestisida. Meskipun bukan bagian dari kultur teknis, penggunaan fungisida dan insektisida yang tepat dapat melengkapi strategi pengendalian. Dari teknik pengendalian kultur teknis tadi didapatkan hasilnya, yaitu efektivitas, yaitu lahan yang menerapkan teknik kultur teknis menunjukkan serangan hama dan penyakit yang lebih rendah, serta hasil panen yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada fungisida. Penggunaan fungisida berkontribusi signifikan dalam mengurangi serangan. Yang ketiga ada kombinasi teknik. Pengendalian gulma dan rotasi tanaman meningkatkan pertumbuhan tanaman kacang panjang. Untuk teknik yang kedua ada teknik pengendalian kimiawi gulma. Yang pertama ada herbisida. Herbisida itu mencangkup pratumbuh dan pasca tumbuh. Untuk pratumbuh, aplikasinya sebelum berkecambah. Untuk pasca tumbuh, aplikasinya setelah berkecambah. Yang kedua ada selektivitas. Pilih herbisida efektif yang aman untuk tanaman. Contohnya sulfentrazon, etilvirazul sulfuron, dan oksifluren. Yang ketiga ada pengujian. Evaluasi efektivitas dan efek samping melalui eksperimen lapangan. Dari hasil teknik pengendalian kimiawi gulma dapat dihasilkan penelitiannya, yaitu yang pertama ada efektivitas. Sulfentrazon paling efektif dikarenakan meningkatkan hasil tanaman. Etilvirazulfuron dan oksifluren menunjukkan hasil yang bervariasi. Yang kedua ada fitotoksisitas. Tidak adanya gejala fitotoksisitas yang signifikan atau aman digunakan. Yang ketiga ada pertumbuhan. Herbisida efektif meningkatkan pertumbuhan, terutama saat dikombinasi dengan penyiangan. Selanjutnya ada teknik pengendalian biologi gulma. Yang pertama ada pengendalian dengan organisme alami dengan cara menggunakan predator atau parasit alami, contohnya serangga herbivora. Yang kedua ada penggunaan mikroorganisme, aplikasi jamur atau bakteri untuk menginfeksi dan mengendalikan gulma. Yang ketiga ada alelopati dengan cara meningkatkan senyawa kimia dari tanaman untuk menghambat pertumbuhan gulma. Contohnya daun pinus yang menghambat krokot. Dari teknik pengendalian biologi gulma didapatkan hasil pertanian. Yang pertama ada efektivitas organisme alami, yaitu predator alami menurunkan populasi gulma tanpa merusak tanaman budidayanya. Yang kedua ada mikroorganisme sebagai pengendali. Jamur tertentu efektif menekan pertumbuhan gulma dengan dampak minimal pada tanaman utama. Yang ketiga ada alelopati. Ekstrak daun pinus menghambat percambahan biji krokot, menunjukkan potensi sebagai bioherbisida yang ramah lingkungan. Kesimpulannya,
Kesimpulan dari berbagai penelitian dan buku yang dibahas menunjukkan bahwa pengendalian hama, penyakit, dan gulma pada tanaman kacang panjang memerlukan pendekatan yang efektif dan juga ramah lingkungan. Kultur teknis, penggunaan fungisida, penyiangan, serta herbisida dapat menekan intensitas gangguan tersebut. Selain itu, bioherbisida seperti daun pinus menawarkan solusi yang ekologis dalam pengendalian gulma. Pendekatan terpadu yang melibatkan metode pencegahan, mekanis, biologis, dan teknik terbukti penting untuk menjaga hasil panen yang optimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.